Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis ke-100 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tema global tentang akhlak mulia, dorongan agar kaum muslimin berakhlak yang mulia. Yang kita angkat kali ini adalah doa pada Allah Ta'ala untuk diberi akhlak yang mulia. Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ya Allah, kama sebagaimana ahsanta engkau membagusi khalqi ciptaan diriku, bentuk tubuhku. Engkau cipta kami sedemikian rupa bagus dan indah. Fahassin maka perbagisi juga khuluqi akhlakku, perangaiku, karakterku, perilakuku. Rawahu meriwayatkannya Ahmad, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wassahahahu dan mensahihkan Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Ayyuhal ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, semua makhluk telah dibekali tauhid rububiyah, yaitu suatu pengakuan dengan percaya pasti tanpa ragu bahwa yang mencipta dirinya, langit, bumi, mengubah siang malam, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kesehatan, rezeki, kecerdasan otak, dan semisal, semua makhluk telah mengakui dia adalah Allah Ta'ala. Sampai iblis pun juga demikian. Buktinya Allah menanya, ma man angka antas juda lima khalaqtu biyadai. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis, apa yang menjadi penghalang buat kamu untuk sujud kepada makhluk yang dia kucipta dengan dua tanganku? Ia menjawab, saya akan lebih baik daripada dia. Kau cipta dia dari tanah, sementara engkau cipta saya dari api. Di situ iblis jelas mengakui pencipta dia adalah Allah. Kalau begitu, semua makhluk mengakui akan adanya tauhid rububiyah, bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya.
Tetapi itu semua tidak ada fungsinya apabila tidak menindaklanjuti dengan adanya tauhid uluhiyah, yaitu dicipta untuk menghamba, ternyata dia tidak mau menghamba, tunduk kepada Allah Ta'ala. Makanya iblis membangkang, Fir'aun membangkang, Qarun membangkang, Abu Jahal membangkang. Maka bekal utama ketika enggak ditindaklanjuti dengan berikutnya, maka tidak ada gunanya. Pengokohan tauhid rububiyah menggiring manusia agar bertauhid uluhiyah, sadar dicipta supaya menghamba kepada yang menciptanya. Pelajaran nomor 2, semua yang Allah cipta itu sempurna, tidak ada cacatnya. Yang kedua, semua yang Allah cipta itu sempurna, tidak ada cacatnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu tidak melihat apa yang Allah cipta itu adanya cacat. Dan semuanya mengandung hikmah, mengandung faidah, mengandung kegunaan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang Kau cipta itu sia-sia, semuanya mengandung makna. Setiap kali kita melihat sesuatu harus mengambil pelajaran. Apa ini pelajarannya? Sampai kita di WC ketika keluar kok berucap ghufranak, ya Allah ampuni kami. Itu apa pelajarannya? Semuanya tidak ada yang kosong, semuanya penuh dengan makna, maka orang itu harus mendapatkan manfaat. Dan pelajaran yang kedua, segala sesuatu Allah yang mencipta itu sempurna, enggak ada yang cacat, dan semuanya mengandung makna. Tugas kita belajar terus, berdiri, diawali duduk sampai berbaring dan seterusnya. Berdiri, duduk, berbaring, apapun kondisinya harus mencari ilmu. Pelajaran yang ketiga, setiap makhluk dicipta dengan kadar kesempurnaannya. Masing-masing memiliki kelebihan yang tidak sama dengan yang lain. A punya kelebihan, C, B punya kelebihan, C punya kelebihan. Kelebihan yang ada pada penciptaan diri manusia lebih unggul daripada kelebihan-kelebihan yang ada pada yang lain-lain. Sebagaimana Allah pun juga telah menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami cipta manusia di dalam bentuk terbaik. Kita ulang yang ketiga, semua makhluk yang dicipta punya kelebihan. Semua makhluk yang dicipta dengan karya cipta Allah yang sempurna, masing-masing punya kelebihan. Kelebihan yang ada pada diri manusia di dalam profil ciptaannya lebih daripada yang lain. Karena di antara yang dicipta ada yang jalan pakai perut, ada yang jalan pakai 4 kaki, bahkan ada yang dikatakan malah hewan 1000 kaki. Ada yang punya ciptaan ini itu dan sebagainya, semuanya sempurna, nggak ada yang cacat. Yang ada pada diri manusia itu adalah dari sekian banyak, masing-masing punya kelebihan, itu nilai kelebihannya tertinggi. Sebagaimana ayat mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami cipta manusia di dalam bentuk ciptaan yang terbaik. Fi ahsan, isim tafdhil, paling baik. Sehingga tugas kita bersyukur dicipta dengan bentuk ciptaan yang terbaik, sehingga luas di semua kondisi. Berikutnya pelajaran yang keempat, kita dibimbing untuk diberi keserasian. Yang keempat, kita dibimbing untuk diberi keserasian. Apa itu keserasian yang ada?
antara bagusnya ciptaan sejalan dengan bagusnya akhlak. Antara bagusnya ciptaan supaya serasi dengan bagusnya akhlak. Semuanya Allah yang menetapkan. Bagusnya ciptaan jelas Allah yang menetapkan. Bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan rahimnya, tetapi Allah yang menetapkannya. Ternyata Allah itu mampu, sementara manusia itu lemah. Maka supaya mendapatkan keserasian, makanya pertama kali harus doa. Dan itu tumpuan, dan itu segala-galanya. Memang manusia dicipta untuk beribadah, maknanya doa. Intisari ibadah adalah doa. Entah itu doa dalam bentuk ibadah atau doa dalam bentuk permintaan. Semuanya adalah doa. Kemudian manusia pun juga dilibatkan dengan menempuh sebab-sebab. Makanya ada syariat. Manusia juga dilibatkan di dalam menempuh sebab-sebab. Makanya ada syariat. Diajari supaya kamu begini, begitu, begini, begitu. Bimbingan akhlak itu banyak. Ketemu, bersedekah pada orang lain itu akhlak yang mulia. Senyum, wajah ceria, sapa, salam, salaman, mendoakan, membantu, memaafkan. Dan yang seperti itu jumlahnya terlalu banyak. Manusia dilibatkan dengan adanya syariat. Setelah semuanya sebab-sebab dikerjakan, diawali dengan doa, kemudian menempuh sebab, semuanya supaya dikembalikan untuk menjadi modal permintaan kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah mencipta punya bawaan baik. Ya Allah, Engkau libatkan kami menempuh sebab supaya mendapatkan hasil baik. Semuanya ketika ku akui kemudian ku kerjakan, enggak ada yang bisa mewujudkan kecuali hanya Engkau saja. Maka untuk itu, selain Engkau cipta kami memiliki bentuk yang bagus, maka akhlak kami juga perbagusi. Sehingga semuanya minta kembali pada Allah Ta'ala. Lalu pelajaran yang kelima, bagaimana cara mewujudkan akhlak yang baik. Setelah mengakui Allah yang bisa, manusia dilibatkan. Ketika manusia berusaha juga digiring untuk kembali pada Allah sebagai alasan untuk meminta setelah usaha. Apa usaha-usaha yang harus dikerjakan manusia? Ya, kamu nanti akan saya beri. Selain saya bisa ngerjakan sendiri, kamu juga harus menempuh sebab. Kerjakan ini, itu, ini, itu, ini, itu. Bila kamu kerjakan, nanti akan diberikan akhlak yang baik. Apa itu? Jawabnya ilmu. Jawabnya adalah ilmu. Dengan kembali kepada Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu percontohan telah punya akhlak yang bagus. Bu Aisyah yang mengatakan khuluqu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Allah telah mengokohkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang agung, yang besar. Sehingga semuanya telah ada pada diri Rasul dan itu sempurna. Dan itu perwujudan Al-Quran. Sehingga bisa dikatakan Nabi kita perwujudan Al-Quran yang jalan. Al-Quran yang dibaca, Al-Quran 30 juz. Al-Quran bentuk nyata dalam bentuk perilaku dan itu sempurna adalah apa yang ada pada diri Nabi. Dan ternyata semuanya telah terjaga dengan baik. Qurannya terjaga, sunnahnya dengan terjaga. Maka bentuk nyata permintaan kita minta pada Allah Ta'ala untuk diberikan akhlak yang mulia. Akhirnya belajar, 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 belajar. Pahami, pahami, dan pahami. Minta, minta, dan minta. Akan diberikan rasa suka, niat, dan berusaha. Latihan, latihan, dan latihan. Bercermin pada orang lain, A bisa, B bisa, saya sudah bisa atau belum. Dan seterusnya.
Apabila terus diusahakan, nanti akan terwujud pada diri seseorang akhlak yang mulia. Maka permintaan kita, karena kita juga dilibatkan di dalam usaha, maka selain kita minta, lalu bekerja keras, lalu dikembalikan kepada Allah Ta'ala untuk menjadi bahan tumpuan sebagaimana Engkau cipta tubuh kami memiliki postur terbaik, maka akhlak kami maka juga perbagusi. Demikian yang kita sampaikan kesempatan pagi hari ini. Salat hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.